Presiden Prabowo sambut hangat Presiden Ramaphosa di tanah air. PLN dan KAI kolaborasi elektrifikasi jalur kereta Indonesia. Mantan Presiden Prancis Sarkozy resmi ditahan. Arsenal habisi Atletico Madrid 4-0 di Liga Champions. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden RI Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober. Tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali, serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut. Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat negara menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Menurutnya, jika ingin industri otomotif nasional maju, perlu dimulai digunakan para pejabat. Mobil maung buatan PT Pindad dikabarkan akan menjadi transportasi dinas oleh para pejabat tanah air termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara menggunakan mobil maung. Arahan itu disambut baik oleh sejumlah menteri tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo ialah menginginkan bangsanya maju, khususnya di sektor industri otomotif. Dede menilai jika mobil maung menjadi transportasi nasional, maka akan mempercepat industri otomotif dalam negeri. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat-pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini menjadi kelasnya naik dari mobil, katakanlah sekelas mobil militer menjadi sekelas mobil lapangan bagi para pejabat. Menurut saya itu bagus sekali dan ini bisa mempercepat proses industri otomotif itu sendiri di kemudian hari. Yang penting yang bayar adalah negara. Dalam konteks ini kan biasa ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada mobil dinas membeli mobil Eropa atau membeli mobil-mobil asing, mendingan produksi mobil sendiri. Dari Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah tengah melakukan pengujian kecocokan untuk menerapkan kewajiban etanol 10% pada semua BBM di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar melakukan riset mendalam terlebih dahulu kecocokan E10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. Permasalahan mengenainya habisnya kuota impor BBM untuk SPBU swasta mengakibatkan kosongnya stok di seluruh SPBU swasta di Indonesia. Beragam hal diskusi dan juga rapat telah dilakukan baik itu dari pihak perusahaan swasta, DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari titik terang dari problematika ini.
Salah satu opsi yang juga diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ialah akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol 10%. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan target net zero emission agar mampu menuju energi bersih. Namun di balik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau agar memastikan terlebih dahulu kecocokan S10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. BBM ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut juga banyak pemangku kepentingan, termasuk juga perihal pemanfaatannya untuk kendaraan maupun industri dengan etanol atau bioetanol, di mana kita sebagai negara tropis ini sumber dayanya atau bahan bakunya lumayan banyak. Bisa dari molase, dari tebu. Nah, ini akan mengurangi impor kita dan akan juga menekan emisi karena sifat kimiawi dari etanol ini yang rendah emisi. Jadi memang ada plus minusnya. Maka dari itu pemerintah melalui lembaga yang berkompeten, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu harus melakukan riset-riset dan disosialisasikan ke masyarakat secara tuntas. Intinya adalah tetap masyarakat jangan dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara teknis. Rencana untuk mengembangkan S10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel, yang juga di mana kebijakan tersebut sudah berkembang hingga B40 dan memiliki target menjadi B50 pada tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno angkat bicara terkait status penonaktifan 2 kadernya sebagai anggota DPR. Edi menyebut bahwa status terhadap 2 kader PAN hingga kini belum berubah atau masih sebagai anggota DPR nonaktif. 2 kader Partai Amanat Nasional Surya Utomo alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio saat ini masih nonaktif sebagai anggota DPR. Penonaktifan dilakukan sejak 1 September lalu usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Oleh karena itu hingga kini status kedua kader PAN tersebut masih nonaktif. Nantinya kelanjutan status Uya Kuya dan Eko Patrio masih menunggu arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang nantinya dikomunikasikan ke pimpinan fraksi PAN di DPR. Keputusan belum dari fraksi. Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita dan nanti perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN. Artinya belum ada koordinasi sampai saat ini. Bagaimana? Belum ada koordinasi sampai saat ini. Kami masih menunggu. Toh karena direseskan. Ya. Di Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodin McCordy ke habitat aslinya di Danau Ledulu Rotendao pada 21 Oktober 2025. Upaya ini bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina McCordy ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepas liaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya, tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepas liarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Nah, berharap nanti akan bertumbuh, berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Desa Ujung Timur di Kabupaten Malang, Jawa Timur selalu kesulitan air bersih di musim kemarau dan menjadi pemukiman rawan bencana saat musim penghujan. Sebagai bentuk kepedulian, TNI menggelar kegiatan TNI Mandunggal membangun desa dengan fokus pada normalisasi saluran air bersih dan sungai langganan banjir.
Krisis ketersediaan air bersih menghantui masyarakat Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang saat musim kemarau. Sementara di musim penghujan, warga was-was karena pemukiman rawan terjadi bencana banjir bandang, dampak sungai desa meluap. Menurut Komandan Kodim Kabupaten Malang, hasil riset di lapangan, rutinitas kesulitan air bersih terjadi karena aliran air bersih belum tersambung dengan baik dari mata air di pegunungan, dari lereng Gunung Semeru ke pemukiman warga. Sementara di musim penghujan, tingginya debit aliran lahar dingin Gunung Semeru yang bertemu sungai desa membuat sejumlah dusun menjadi langganan banjir bandang. Sebagai solusi, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 difokuskan pada normalisasi saluran air bersih dan sungai. Dan dipilihnya Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading ini dengan pertimbangan yang pertama, desa ini merupakan desa yang paling ujung wilayah timur dari Kabupaten Malang, dan di sini masih rawan terjadinya bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas atau infrastruktur ke arah desa sini masih sulit untuk dicapai atau masih banyak kerusakan, sehingga desa ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan TMMD ke-126 di wilayah Kabupaten Malang ini. Warga mengaku senang dengan program TMMD karena tidak lagi kesulitan air bersih di sepanjang musim karena pipa sepanjang 2,5 km akan tersambung hingga ke pemukiman. Program TMMD ini sangat senang sekali. Kenapa? Kita bisa memuatkan air. Kan kita butuhnya air tidak banyak kan ya. Untuk mungkin kalau di desa ya makan, minum, untuk cuci piring, cuci kan tidak banyak. Nanti kalau banyak kan kita bisa buat kolam ikan, diisi lele ya kan Pak. Nanti kebutuhan untuk ikan, kebutuhan untuk pangan bisa buat sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain normalisasi saluran air bersih dan sungai, program TNI lain yang sedang berjalan yakni bedah rumah, perbaikan saluran irigasi pertanian, pembangunan rabat beton hingga pengaspalan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Kementerian P2MI menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. PT Alfa Nusantara Perdana diduga melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 terkait izin rekrutmen, penempatan ke kawasan moratorium, serta penyelesaian hak pekerja migran. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 9 Ayat 1 yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran, menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini pertama dia melanggar, pastinya dia melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025. Ya, itu melanggar Pasal 9 Ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf kalau nggak salah sampai K ya, nggak salah ya, sampai Y ya, sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal sebagai sebuah perusahaan P3MI, dia wajib memiliki SIP2MI. Lebih lanjut atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah. Dirinya menegaskan aksi perundungan langsung maupun tidak langsung tidak seharusnya terjadi, terkhusus di lingkungan pendidikan tinggi.
Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek. Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan? 3 hari lalu saya sudah perintah. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osbin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang di Bali. Pak konkretnya apa Pak? Biasa itu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar, nggak adil ini. DM, jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah ke Kanwil di Bali. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah menikah. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, kita minta aparat diproses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sebanyak 290 CPNS pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Manlatpur, Sanggabuana, Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini untuk menekankan pentingnya komitmen para peserta untuk mengikuti orientasi secara maksimal. Sebanyak 290 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Manlatpur, Sanggabuana, Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang ini bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi para CPNS dalam mendukung pembangunan bangsa serta membentuk aparatur yang tanggap, tangguh, dan totalitas dalam menjalankan tugas. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah saat membuka kegiatan tersebut juga menegaskan agar peserta menunjukkan tekad dan semangat selama pelatihan berlangsung. Lebih lanjut, Sekda Aang juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkab Karawang dan juga pihak Manlatpur Sanggabuana. Menurut Aang, orientasi ini bukan sekedar pelatihan atau pengenalan, melainkan upaya membekali peserta dengan nilai-nilai luhur dan karakter kuat sebagai abdi negara. Menutup sambutannya, Sekda memberikan motivasi kepada para CPNS yang akan segera menjalani tugas sebagai PNS. Ia memahami jika sebagian peserta mungkin merasa gugup pada awal bekerja. Ia optimis para peserta yang sebagian berasal dari generasi Z akan mampu beradaptasi dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satu tahun Prabowo membuka 225.000 hektar sawah baru. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju mode yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung asta-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyoroti sebanyak 10.000 kasus penipuan daring telah dilakukan oleh warga negara Indonesia ke sejumlah negara di dunia. Secara statistik, hampir keseluruhan WNI ini berangkat secara sukarela dan menerima iming-iming gaji yang cukup besar. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 10.000 kasus WNI yang telah melakukan penipuan daring terhadap para korbannya sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Penipuan daring yang dilakukan para WNI ini mencakup 9 lintas negara di dunia, yakni 7 negara berada di kawasan Asia Tenggara, 3 lainnya berada di Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkapkan modus operandi penipuan daring ini menggunakan pola love scamming atau penipuan berbasis metode romantis. Dirinya menyoroti WNI sebagai pelaku penipuan daring ini ditawari gaji fantastis di kisaran 1.000 hingga 1.200 dolar Amerika sebagai customer service atau di bidang penjualan. Dengan hal tersebut, maraknya warga negara Indonesia yang mengambil lowongan pekerjaan bodong tersebut tanpa menindaklanjuti keabsahan dari legalitas kontrak kerja yang diberikan oleh si pemberi pekerja. Kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam, kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Pelaku korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri. Biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara 1.000 sampai 1.200 US dollar. Kemudian berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur, tidak ada tanda tangan kontrak, hanya diberikan tiket untuk berangkat. Bahkan ya, dari pengakuan mereka sudah diajari bagaimana lolos dari pemeriksaan pada saat di airport. Ya contoh misalnya, nanti kalau ditanya jangan ngaku kerja, tapi ngakunya wisata atau mengunjungi keluarga dan sebagainya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian Luar Negeri memastikan 97 warga negara Indonesia terlibat aktif dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober lalu. Hingga kini 11 WNI dirawat di rumah sakit, 86 lainnya berada di kantor polisi setempat, dan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal pasca kerusuhan tersebut. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengungkapkan dari 97 WNI yang terlibat dalam kerusuhan ini, 86 orang diantaranya tengah berada di kantor polisi kota Kreitum, Provinsi Kandal di Kamboja, sedangkan 11 lainnya tengah dirawat di rumah sakit setempat. Judah menegaskan hingga kini tidak ada WNI yang meninggal dunia pasca kejadian tersebut. Namun demikian, 4 diantaranya tengah ditahan oleh kepolisian setempat atas dugaan penyerangan secara fisik terhadap sesama warga negara Indonesia. Sebagai perwakilan negara di negara Kamboja, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh turut menyalurkan bantuan logistik hingga pendampingan hukum bagi para WNI yang tersandung kasus hukum atas kerusuhan tersebut.
Diketahui memang kerusuhan ini terjadi atas maraknya kasus penipuan secara daring yang aktif melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara dunia. Beberapa waktu terakhir ini ada 2 kerusuhan ya yang terjadi pada tanggal 4 Oktober dan setelah dilakukan pendalaman oleh KBRI Phnom Penh ya, tidak ada warga negara Indonesia yang terlibat. Yang tanggal 4 Oktober ini kejadiannya ada di Sihanoukville di provinsi Sihanouk Prairie. Kemudian kejadian yang kedua adalah kejadian yang terjadi di provinsi Kandal ya, tepatnya di kota Kreitum. Ini terjadi pada tanggal 17 Oktober. Nah, dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Kreitum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Kreitum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Dan langkah-langkah saat ini yang sedang kita lakukan ya, selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Setahun Presiden Prabowo memimpin, sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri untuk memutus rantai kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto pun berencana membangun 500 sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak miskin ekstrim. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hingga kini sudah berdiri 166 sekolah yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Prabowo menyatakan bangga karena capaian ini melampaui target awal yang hanya 100 sekolah pada pertengahan tahun depan. Sekolah rakyat dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas asrama, dan juga makanan. Program ini sudah menampung hampir 16.000 siswa yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Prabowo juga menekankan bahwa kemiskinan tidak harus diwariskan dan sekolah rakyat menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait, siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali. Ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do. And we can do if we want to. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa.
SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Diluncurkan resmi pada Juli 2025, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada pembentukan karakter, keterampilan vokasi, kemandirian, serta nilai-nilai kebangsaan. Presiden optimistis target pembangunan 500 sekolah akan tercapai sebelum masa jabatannya berakhir, membuka peluang bagi lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencetakan 225.000 hektar sawah baru sebagai bagian dari program perluasan lahan pangan nasional. Pemerintah menargetkan total 480.000 hektar sawah baru hingga akhir 2026 untuk menjaga ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mencetak sawah baru secara besar-besaran. Saat ini tahap awal program perluasan lahan pangan telah mencapai 225.000 hektar dan targetnya adalah 480.000 hektar hingga akhir 2026. Prabowo menegaskan pentingnya ekspansi lahan pertanian karena banyak lahan sawah produktif yang beralih fungsi dan terus berkurang. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan lahan subur sebagai bagian dari upaya menjamin masa depan pangan bangsa. Sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru. Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Kan dirubah peruntukan. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik, kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang? Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Selain membuka lahan baru, pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi menggunakan teknologi pompanisasi. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala Negara menegaskan pentingnya keadilan dan penggunaan hati nurani dalam penegakan hukum. Dalam acara penyerahan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung di kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO, minyak kelapa sawit, pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala Negara menegaskan agar aparat penegak hukum terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya demi keadilan yang lebih baik. Prabowo mencontohkan kasus anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam, yang menurutnya tidak masuk akal dan harus dihindari. Ia meminta aparat menggunakan hati nurani dalam menegakkan hukum serta membela dan membantu rakyat kecil yang lemah. Saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga Kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa,
Ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Tapi ingat, rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden. Saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka, jangan mereka ngira. Selain itu, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat aktif melapor langsung kepadanya melalui berbagai media sosial. Hal ini menjadi pengawasan tambahan agar aparat hukum bertindak adil dan bijak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menandai 1 tahun masa kepemimpinannya dengan penegasan komitmen pemberantasan korupsi dengan mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya kepala negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum. Di hadapan para menteri, kepala lembaga dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola anggaran dan memberantas korupsi di semua lini birokrasi. Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, 306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi berhasil dialihkan ke program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan peningkatan infrastruktur desa. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi dan penyelundupan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak ada ruang kebocoran sambil memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, dana hasil penyelamatan korupsi diarahkan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan, riset, dan teknologi, seperti dana 13 triliun rupiah yang dikembalikan kejaksaan untuk memperkuat LPDP. Prabowo mengajak seluruh pejabat bekerja dengan integritas dan tanggung jawab demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke rakyat. Hasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Mungkin yang 13
triliun, mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDB untuk masa depan. Ya. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Kementerian Sosial menyatakan total lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dinyatakan mandiri sehingga tidak lagi bergantung bantuan sosial. Selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran Rakabumi, anggaran bansos di tahun ini mencapai lebih dari 110 triliun rupiah. Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan penebalan pemberian bansos dari Presiden Prabowo lebih dari 20 juta KPM bansos reguler dan akan mendapatkan bantuan pada triwulan keempat sebesar 1 juta hingga 500.000 rupiah. Pertama bahwa kita memang menyalurkan reguler ya. Kita sudah menyalurkan secara reguler bantuan sosial setiap 3 bulan sekali untuk 2 program utamanya, program PKH dan program bantuan sembako. Ini alokasi anggarannya atau pagu anggarannya mencapai 71 triliun. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Presiden tidak pernah mengurangi bansos kepada masyarakat, malah justru ditambah. Yang dulu alokasinya 71 triliun, di akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 110 triliun. Jadi cukup signifikan, hampir mencapai 31 triliun lebih tambahannya. Ini suatu hal yang tentu diharapkan benar-benar bisa memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Pada tahun depan, Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 300.000 KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah. Ia menyatakan optimistis target tersebut tercapai sebagaimana arahan Presiden Prabowo agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 20 Oktober, yang bertepatan dengan peringatan 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Prabowo menargetkan waktu tunggu haji yang saat ini mencapai 40 tahun, bisa dipangkas menjadi 26 tahun. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berada di bawah Badan Penyelenggara Haji, diharapkan mempercepat pencapaian tujuan ini. Kementerian baru ini dibentuk atas permintaan pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani setingkat kementerian. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju
pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja, dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri, saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Selain itu, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekah sebagai hasil dari pendekatan intensif pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah tengah mencari lahan di dekat Masjidil Haram untuk lokasi tersebut. Untuk tahun 2025, biaya perjalanan ibadah haji disepakati turun menjadi rata-rata 89,4 juta, lebih rendah dibandingkan dari 93,4 juta pada tahun 2024. Penurunan BPIH juga menurunkan biaya perjalanan haji yang dibayar jemaah. Rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar 55,4 juta atau 62% dari total BPIH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerukan kebangkitan kaum santri untuk berjuang dengan ilmu pengetahuan, disiplin, dan keberanian menghadapi perubahan zaman. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin dalam acara Hari Santri Nasional tahun 2025 yang diperingati dengan penuh makna di Titik Nol Islam Nusantara Baru, Sumatera Utara. Kota Barus menjadi simbol penting dalam peringatan Hari Santri tahun 2025. Menurut Menko Muhaimin, dari kota tersebut semangat ajaran Islam yang damai menyebar ke Nusantara. Ia pun meminta semangat itu kembali dihidupkan oleh para santri agar senantiasa menjadi penjaga nilai dan penggerak perubahan. Muhaimin juga menegaskan pesantren harus menjadi wadah pembentuk karakter yang tak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, santri merupakan bagian dari gerakan besar menuju Indonesia Emas 2045 sebagai generasi yang berpikir global, berakal lokal, dan berjiwa kebangsaan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ribuan warga hadiri pemakaman Kepala Staf Houthi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara.
Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga di sana berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah, dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura dalam sidang Kabinet Paripurna. Proyek ini bertujuan melindungi 50 juta warga dari ancaman kenaikan volume air laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di wilayah Pantura, Jawa. Proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta warga dari ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan Pantura yang merupakan pusat industri, pertanian, dan ekonomi nasional. Jika tidak segera dibangun, sawah produktif dan aset strategis negara akan terdampak serius. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan. Dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa
kita berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani. Ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap rakyat harus berangkat dari niat tulus dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pemimpin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis pemerintah mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam 4 tahun ke depan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif dan berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli optimis target pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah inisiatif dan insentif di bidang ketenagakerjaan mulai memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Yasirli menyampaikan pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta menunggu hasil survei Sakernas dari BPS sebagai dasar penentu kebijakan tenaga kerja ke depan. Ya ini kan proses ya, yang saya pahami kita masih dalam tahun ini kan kita lihat ada berapa, jadi kalau 19 juta itu dibagi berapa itu ya, 5 tahun nanti kita lihat, dan saya optimis. Ini kan baru 1 tahun dan terlihat ya ada sebuah tren ya, berbagai inisiatif yang luar biasa, dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja. Pak, dari kita tunggu hasil survei ya. Tapi kalau hasil dari 1 tahunan satu tahun ini berapa sebenarnya? Nyampe nggak 1,8? Iya. Apa? Anggarannya penyerapannya Pak? Kisi-kisi aja. Kisi-kisi apa ini? Tunggu aja, saran saya tunggu hasil survei. Dari situ nanti akan terlihat berapa yang kemudian penambahan dalam year to year sektor formal informal, kita tunggu ya. Jadi nggak usah kita menduga, nanti akan ada data yang valid yang kita jadikan sebagai acuan ya. Mungkin tak 1,8 kita harus optimis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh program unggulan yang dijanjikan saat kampanye telah mulai direalisasikan secara nyata. Erlangga juga menyebut pondasi perekonomian nasional saat ini berada dalam kondisi stabil dan terjaga. Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan berbagai program strategis yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis, dan pembangunan koperasi merah putih telah berjalan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, kinerja ekonomi nasional saat ini terjaga solid dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkontrol di angka 2,6%, dan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus. Pemerintah optimistis pencapaian ini akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ya, dari segi program, seluruh program unggulan Pak Presiden yang sudah dijanjikan saat kampanye, seluruhnya sudah dijalankan. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, kelurahan dan kota, dan kemudian data-data ekonomi fundamental seluruhnya baik itu dari pertumbuhan ekonomi 5,12, kemudian inflasi yang dijaga di 2,6, kemudian realisasi daripada cadangan devisa kita masih di angka 148 sampai 150 miliar, neraca perdagangan juga positif terus. Sehingga dengan demikian apa yang dijanjikan saat kampanye dalam 1 tahun ini seluruhnya sudah deliver. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Daerah mengapresiasi atas kinerja 1 tahun pemerintahan di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terlihat berbagai capaian yang positif seperti program makan bergizi gratis hingga sosok Prabowo yang mampu menunjukkan sebagai pemimpin yang sentral dalam perdamaian Gaza, Palestina.
1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan berbagai pujian hingga apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat, pejabat pusat, serta pejabat daerah. Pasalnya dalam 1 tahun pemerintahan saat ini mampu menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Anggota DPD Lia Istifhama mengatakan hal itu terlihat pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil menghadirkan salah satunya program makan bergizi gratis. Dengan kehadiran makan bergizi gratis dapat dirasakan langsung oleh para siswa-siswi, tak terkecuali para orang tua yang menilai MBG sangat membantu, khususnya bagi siswa yang sering tidak sempat untuk sarapan. Selain itu, sosok Prabowo mampu menjadikan seorang pemimpin yang sentral di kancah internasional dalam kemerdekaan Palestina usai konflik dengan negara Israel. Menyampaikan ungkapan syukur dan tentunya apresiasi yang luar biasa kepada pasangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, di mana pada 1 tahun pertama pemerintahan beliau sebagai pasangan Presiden dan juga Wapres, ada begitu banyak sekali capaian-capaian positif dan juga begitu banyak kebijakan-kebijakan yang menunjukkan sikap aspiratif serta tingginya hubungan interpersonal. Hubungan yang didasari dengan bagaimana keinginan beliau-beliau ini menangkap apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Sebagai contoh, ketika kita bicara sekolah bergizi, kita bicara bagaimana program makan bergizi gratis dan sebagainya, itu menjadi sebuah jawaban bagaimana Indonesia tidak boleh lagi ada angka stunting. Ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi dalam program tersebut juga bagaimana kita para orang tua sekaligus mendapatkan benefit sosial, yang mana anak-anak ketika proses makan bergizi gratis mereka bisa makan bersama dan adanya penguatan solidaritas ataupun modal sosial di lingkungan sekolah. Kemudian ketika kita bicara aspek ekonomi dan juga kemudian kita bicara bagaimana Indonesia menjadi salah satu benteng ekonomi dunia atau global, kita bicara bagaimana Bapak Presiden telah menandatangani kesepakatan dagang dengan benua Eropa atau EU-CEPA dan juga dengan negara Amerika Serikat. Ini menjadi momentum kita semuanya bahwasanya ayo masyarakat Indonesia kita ambil peluang dari pangsa pasar global. Kemudian ketika kita bicara bagaimana humanisme, Bapak Presiden Prabowo menjadi salah satu tokoh dunia yang memiliki peran sentral bagaimana kemerdekaan Palestina harus segera dideklar atau diproklamirkan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta Senin 20 Oktober 2025. Capaian tersebut seperti capaian berbagai bentuk bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik. Dalam rangka memperingati 1 tahun kepemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan selama 1 tahun, Kementerian Sosial terus berupaya mengupayakan kesejahteraan hingga keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih 16.000 siswa. Adapun 3 program mandat utama program prioritas sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, antara lain pertama sekolah rakyat, hingga pemberian bansos yang lebih tepat sasaran. Alhamdulillah ya, di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak, terukur, dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Tentu yang pertama-tama adalah konsolidasi data. Dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, kita telah memiliki satu data Indonesia, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Kami tugasnya adalah ikut memutakhirkan data-data tersebut supaya
bisa mengikuti perkembangan di lapangan atau mengikuti dinamika di lapangan. Sebab setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, dan setiap hari ada yang pindah tempat. Sudah lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat yang kami lakukan ground check. Kita datangi rumah-rumahnya melalui pendamping-pendamping yang kami miliki, didukung oleh dinsos setempat dan juga oleh elemen-elemen lain. Salah satu yang juga penting adalah BPS daerah, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria penyaluran bansos. Dari hasil ground check sementara kita temukan lebih dari 1.900.000 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kami juga menyisir rekening-rekening bersama PPATK yang dianggap disalahgunakan. Salah satunya untuk bermain judol misalnya. Maka itu ada lebih dari 600.000 penerima manfaat untuk tidak kita berikan penyaluran bansos di triwulan kedua dan ketiga. Namun demikian, kita tetap memberikan peluang bagi yang benar-benar memang membutuhkan bansos untuk melakukan reaktivasi lewat mekanisme yang kami buat. Baik mekanisme formal lewat kelurahan atau lewat RT RW maupun dinsos setempat, dan juga lewat aplikasi yang kita siapkan. Apakah itu cek bansos atau juga SIG-NG. Di sisi lain, Mensos juga mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal itu dilakukan guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin, Kalimantan Selatan resmi melayani penerbangan internasional mulai Senin 20 Oktober 2025. Dengan dibukanya penerbangan internasional ini menandai babak baru konektivitas udara Kalimantan Selatan dengan negara lain. Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin mencatatkan tonggak sejarah baru dengan melayani penerbangan internasional perdana rute Banjarmasin Kuala Lumpur. Rute Banjarmasin Kuala Lumpur akan beroperasi dengan jadwal pulang pergi sebanyak 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberangkatan perdana ini menandai babak baru bagi konektivitas udara Kalimantan Selatan yang selama ini hanya melayani penerbangan internasional untuk keberangkatan haji dan umroh. Keberhasilan operasi rute internasional reguler ini diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dengan Malaysia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berlangsung 4 minggu. Para senator Partai Republik mendatangi Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai federal tak digaji. Menteri Energi Chris Wright melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pertemuan ini digelar di saat pemerintah federal masih tutup dan belum ada kesepakatan antara Republik dan Demokrat. Kedua pihak tetap pada posisi masing-masing. Republik menolak tuntutan Demokrat, sementara Demokrat memboikot RUU dari DPR yang hanya membuka pemerintah tanpa membahas perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Senator John Thune menyatakan Presiden Trump siap membahas subsidi kesehatan setelah pemerintah dibuka kembali. Menteri Energi Chris Wright melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menyalahkan Presiden dan Republik yang menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Senator Republik untuk mendengar langsung arahan dari Presiden, namun Trump menolak tuntutan Demokrat. Partai Demokrat mengingatkan 1 November akan menjadi titik kritis saat masa pendaftaran baru asuransi ACA dibuka tanpa subsidi tambahan. Hingga kini tak ada tanda penurunan ketegangan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berdampak pada pekerja, program sosial, dan ekonomi sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ibu tiri aniaya anak berusia 6 tahun hingga tewas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju mode yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung asta-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil operasi sejumlah titik di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, pemusnahan botol miras tersebut sebagai upaya menekan kenakalan remaja hingga tindakan kriminalitas akibat minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan terhadap 13.000 botol minuman keras berbagai merek. Hasil kegiatan operasi rutin yang digelar oleh Satpol PP ke sejumlah lokasi penjualan miras tanpa izin di wilayah Kabupaten Bogor. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, ribuan botol minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekankan kenakalan remaja hingga kriminalitas yang diakibatkan oleh miras tersebut. Yang tidak memiliki perizinan untuk diedarkan, Pak. Di Kabupaten Bogor untuk perizinan minuman keras dan menangkap boleh ada izin. Makanya kita melakukan penindakan yang ditanyakan itu izinnya, ada izin edar atau tidak. Termasuk retail, ada izin retailnya untuk menjual tidak ada, berarti kita akan melakukan tindakan sesuai dengan pendapat. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol dijual secara bebas. Polisi Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti. Bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol, kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP akan terus melakukan operasi rutin merazia peredaran minuman keras yang kian meresahkan dan merusak generasi bangsa. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Bea Cukai Jawa Barat melakukan pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat, hasil penindakan selama kurun waktu 10 bulan. Pemusnahan batang rokok tersebut digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor.
Sebanyak 1,8 juta batang rokok ilegal berbagai merek dengan total senilai 2,8 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Jawa Barat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, barang bukti rokok ilegal ini hasil penindakan dari sejak awal tahun 2025 hingga saat ini. Dengan total keseluruhan 78 juta batang rokok ilegal, 10 juta batang rokok ilegal, diantaranya disita dari wilayah Kabupaten Bogor dan 1,8 juta batang rokok lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan rokok ilegal berbagai merek ini diketahui diproduksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura. Sedangkan di Jawa Barat menjadi lokasi tempat perlintasan distribusi hingga konsumsi. Sehingga peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini cukup memprihatinkan. Ini jumlah rokok ilegal yang kita musnahkan kurang lebih jumlahnya adalah 1.889.417 batang rokok dan juga 15 liter minuman beralkohol atau minuman yang ilegal. Nah, jumlah atau nilai barang dari rokok ilegal itu adalah kurang lebih 2,8 miliar rupiah dan kerugian negaranya mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Peredaran batang rokok ilegal berbagai merek di Jawa Barat, Kabupaten Bogor sendiri menjadi lokasi ketiga terbesar beredarnya barang ilegal tersebut setelah kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Akibat peredaran rokok ilegal itu pun kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat digerebek aparat reserse narkoba Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan 40 kg bahan pencampur. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, digerebek petugas reserse narkoba Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, petugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Ke-6 tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya home industri pil ekstasi setelah petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat akan mengirimkan bahan baku utama berupa MDMA kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang tengah memproduksi pil ekstasi. Ke-6 tersangka adalah PM selaku kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN selaku mekanik dan pengemas, MA selaku mekanik dan pengemas, serta AA yang turut membantu proses pengemasan. Ini diungkap oleh Polsek Sawah Besar, ya. Diungkap pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pada pukul 21.00 di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, yang diawali pengungkapan tersebut dari penangkapan Saudara IS yang ditangkap di wilayah Sawah Besar, yang kemudian menyampaikan keterangan bahwa akan mengirim bahan baku utama atau MDMA pembuatan ekstasi kepada saudara PR di daerah Pesing, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian dilakukan observasi, dilakukan penggeledahan di lokasi, dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, 1 mesin pencampur, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku dijerat pasal 113, 114, 112, dan pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan petugas saat razia penginapan di wilayah hukum Polsek Namlea, Kabupaten Buru Maluku. Ironisnya, 2 pasang diantaranya masih di bawah umur, ditemukan berada dalam satu kamar. Diduga wanita dari pasangan di bawah umur tersebut sebagai PSK dari aplikasi kencan online. Petugas patroli dari Polsek Namlea gencar melakukan razia di sejumlah penginapan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru Maluku. Dalam razia Rabu 22 Oktober 2025 dini hari tersebut, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berada di dalam kamar penginapan. Miris, dari 4 pasangan yang diamankan, 2 diantaranya diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan diciduk petugas dalam satu kamar penginapan. Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi kencan online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namlea, menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online yang tengah marak, di mana menggunakan penginapan kelas melati sebagai tempat transaksi. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Namlea pada malam hari ini adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namlea. Kegiatan ini punya 3 target. Yang pertama, tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok remaja, pemuda, dan masyarakat yang dijumpai selama pelaksanaan patroli. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namlea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Senin 20 Oktober 2025. Pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data, dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Info TV, melaporkan.
Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilnya. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut melakukan korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. 2 orang pelaku pencurian tabung gas LPG milik pabrik pengolahan kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV pada Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Para pelaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi dan berhasil membawa 4 tabung gas LPG. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berjalan kaki menuju pabrik kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara Klender, Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diduga menggunakan alat bantu tang, 1 dari 2 pelaku membobol pintu tersebut untuk mengambil 4 unit tabung gas. Sementara 1 pelaku lain bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah berhasil membobol pintu, 2 pelaku langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 buah. Tadi pagi itu sekitar jam 4 itu terlihat di CCTV yang hilang itu 4 tabung. Ini bukan yang pertama kalinya, Kak. Jadi dulu itu juga pernah sempat hilang juga tabung juga. Terus ditambah lagi pernah juga meteran pam itu hilang juga diambil. Nah, untuk yang tadi pagi itu 4 tabung ini udah diambil sekitar jam 4 lewat sedikit lah, 4 lewat 8 itu kalau dilihat dari CCTV-nya. Terus pelakunya itu ada 2 orang. Yang satu memakai hoodie, yang satunya lagi pakai helm berwarna merah. Selama 3 kali kehilangan ini kita belum pernah laporan ke polisi, nggak pernah. Menurut keterangan korban, aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya di pabrik tersebut. Sebelumnya telah kehilangan 4 buah tabung gas dan 1 alat pengukuran air pump di bulan Juli lalu. Hingga kini korban belum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian meski sudah 3 kali kehilangan tabung gas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim Reaksi Cepat atau TRC berhasil mengamankan sekelompok remaja yang diduga sebagai pelaku begal di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. Petugas menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh salah satu pelaku yang dibuang di kawasan Herms Place, Polonia saat pelarian tersebut.
3 dari 5 orang terduga pelaku begal diamankan petugas tim reaksi cepat atau TRC di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. Ketiganya diamankan di area Pekan Raya Sumatera Utara setelah berhasil dikejar petugas tim TRC saat para pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa. Tidak hanya mengamankan para pelaku, dalam pengejaran itu petugas menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh salah satu pelaku yang dibuang di kawasan Hermes Place, Polonia saat pelarian tersebut. Para terduga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kalesia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2A Tangerang, Banten memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang. Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin. Dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk pemberian remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan kita khususkan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM, 2 sopir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Ambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya seorang sopir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi.
Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Kak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.